bin Adham katakan, aku berikan 5 nasihat kepadamu, jika kamu pakai 5 nasihat ini, kamu pasti tidak maksiat lagi. Aku berikan 5 nasihat kepadamu. Jika 5 nasihat ini kamu pakai, pasti kamu tidak maksiat lagi. Yang pertama, idza aradtal ma'siyah fala taqul rizqallah. Jika kamu ingin sekali berbuat kemaksiatan, maka jangan kamu makan rezeki Allah Ta'ala. Jangan dimakan rezeki Allah apabila hendak maksiat. Laki-laki tadi berkata, apa yang ku makan? Karena setetes air pun semuanya rezeki Allah Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya milik Allah seluruhnya. Aku disuruh jangan makan rezeki Allah. Jika kamu ingin melaksanakan kemaksiatan, jangan kamu makan rezeki Allah. Laki-laki tadi berkata, qolala, tidak mampu aku. Kemudian Syekh Ibrahim katakan, apakah pantas orang yang berbuat maksiat, orang yang memakan rezeki Allah, setiap hari bermaksiat kepada Allah? Pantaskah kamu makan rezeki Allah dan kamu maksiat kepada Allah? Laki-laki ahli maksiat tadi berkata, lah tidak pantas wahai guruku. Sungguh tidak pantas seseorang yang memakan rezeki Allah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Satu nasihat masuk. Dia meminta nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua kata Syekh Ibrahim, jika gejolak maksiat ini bangkit dalam jiwamu, maka keluarlah kamu dari bumi Allah Ta'ala. Keluarlah kamu dari bumi Allah Ta'ala. Biar ke sungai Andai situ pian tetap di bumi Allah Ta'ala. Di mana kita yang tidak ada di bumi Allah? Sejengkal pun tidak ada bumi ini kecuali milik Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan antara keduanya. Sehingga pada saat Syekh Ibrahim bin Adham katakan, jika kamu ingin berbuat maksiat, maka jangan tinggal di atas bumi Allah Ta'ala. Laki-laki tadi berkata, hadza azab. Nasihat yang kedua lebih berat daripada nasihat yang pertama. Nasihat yang pertama, namun hendak maksiat jangan makan, jangan minum. Kada kawan sudah. Nasihat yang kedua, apabila hendak bermaksiat, keluar dari bumi Allah Ta'ala. Keluar dari bumi Allah Ta'ala. Tidak mampu. Aku tidak mampu keluar, wahai guruku, wahai Syekh. Maka Syekh Ibrahim katakan, apakah pantas orang yang berpijak di atas bumi Allah ini bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Qolala, katanya, tidak pantas wahai guruku. Tidak pantas aku bermaksiat sementara aku berdiri di atas bumi Allah Ta'ala. Nasihat yang kedua masuk. Nasihat yang ketiga, idza aradtal ma'siyah, jika kamu menghendaki ingin sekali berbuat maksiat, lakukanlah di tempat yang kamu yakin Allah tidak melihat kepadamu. Lakukan di tempat yang kamu yakin Allah tidak melihat kepadamu. Innallaha basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha menatap dengan apa yang kamu lakukan. Di mana tempat yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala? Tidak ada. Tidak ada tempat yang tersembunyi, baik yang zahir, yang batin, semua tidak pernah luput dari pandangan Allah Ta'ala. Sehingga kata Syekh Ibrahim, jika kamu ingin maksiat, cari tempat yang Allah tidak melihat. Laki-laki tadi berkata, tidak ada wahai guruku. Tidak ada tempat yang Allah tidak melihat. Kata Syekh Ibrahim, pantaskah kamu berbuat maksiat sementara Tuhanmu Allah menatap kepadamu? Allah melihat kebejatanmu. Pantaskah kamu melakukan maksiat itu? Qala la, tidak pantas. Tidak pantas aku bermaksiat sementara Allah melihat kepadaku. Nasihat yang keempat, kata Ibrahim, jika kamu melaksanakan kemaksiatan yang banyak, kemudian satu saat malakal maut datang untuk menjemputmu, mencabut nyawamu. Katakan kepada malakal maut, tunda dulu 1 hari. Aku ingin taubat dengan taubat yang benar-benar, karena hidup penuh dengan kemaksiatan. Aku ingin laksanakan amal yang salih. Aku ingin taubat dan aku ingin amal salih. Jangan cabut dulu hari ini. Mampukah kamu katakan itu?
Kata laki-laki tadi, tidak. Saya tidak mampu katakan itu. Jika saya katakan itu, pasti malakal maut juga tidak pernah memperkenankan. Malakal maut malaikat yang disiplin. Datang tepat waktu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal itu sampai, tidak ada seorang pun yang bisa menunda dan bisa minta dimajukan. Tidak ada. Kalau bisa kita mencontohkan, tapi beda. Mati itu kayak orang ibu-ibu arisan, Pak. Nunggu gugurnya. Cuma arisan bisa minta berdahulu. Mati siapa aku minta berdahulu? Kededa. Katakan kepada malakal maut, jika kamu isi hidupmu dengan kemaksiatan, malakal maut, jangan cabut aku hari ini, aku mau bertaubat dulu. Allah katakan dalam ayat 12 surah Sajadah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu di hadapan Allah menundukkan kepala, tidak berani angkat muka di hadapan Allah Ta'ala. Tapi hari kiamat, orang yang berdosa menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malu, maksiat yang banyak. Tapi dia berkata kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, aku melihat dan aku mendengar. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan aku ke dunia dulu ya Allah. Aku ingin laksanakan amal solih. Siapa yang Allah kembalikan ke dunia setelah mati? Tidak ada. Orang jadi hantu keramput kadang-kadang jadi hantu. Bukan beramal soleh juga. Jadi penyesalan di akhirat, penyesalan yang tidak ada artinya. Penyesalan yang tidak bermanfaat. Maka nasihat itu luar biasa untuk kita perpegangi. Jika kamu mampu menahan datangnya malakal maut, silakan berbuat maksiat. Tidak, wahai guruku. Tidak mampu aku menahan kematian itu. Kemudian nasihat yang kelima. Nanti malaikat Zabaniyah, kata Syekh Ibrahim, hari kiamat itu menyeret orang-orang yang bermaksiat itu ke dalam neraka. Tidak pilih kulit hitam, kulit putih, bangsa apapun, bahasa apapun, maksiat, seret ke neraka. Pada saat itu Zabaniyah ingin menyeretmu karena kamu isi hidup ini dengan maksiat. Maka lawan Zabaniyah itu. Zabaniyah, jangan seret aku. Aku tidak mau ke neraka. Mampukah itu kamu lakukan? Kata Syekh Ibrahim. Laki-laki tadi berkata, tidak mampu, hai guruku. Zabaniyah adalah malaikat yang bengis. Malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah maksiat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbi ya Ibrahim. Cukuplah nasihatmu, hai Syekh Ibrahim. Cukup nasihatmu, cukup. 5 yang kamu nasihatkan sungguh menyentuh ke dalam jiwaku. Mulai hari ini aku taubat dan aku tidak akan maksiat lagi. Para jamaah, Imam Ibn Qudamah menulis di bawah cerita itu, bahwa setelah itu laki-laki itu selalu taubat kepada Allah. Selalu istighfar kepada Allah. Selalu amal soleh kepada Allah Ta'ala. Hatta fariqad dunia, sehingga dia berpisah dengan dunia. Sehingga dia berpisah dengan dunia. Artinya meminta solusi, mencari agar kemaksiatan yang sulit untuk kita hindari, boleh kepada siapapun meminta solusi itu. Termasuk seperti cerita yang disampaikan oleh Imam Qudamah, Ibnu Qudamah tersebut.